حي الحادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو يمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi nih di podcast Koja Kito. Apa itu kak? Berkoja sambil sambil bercerita. Kembali lagi dengan saya Paris Radita Saputra selaku host pada podcast kali ini. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi nih bareng salah satu siswi dari SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Penasaran dengan siapa narasumber kita kali ini? Langsung aja nih kita kenalan dengan Kak Amel. Halo Kak Amel. Hai. Gimana Kak Amel kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Langsung aja nih Kak Amel kita kenalan dulu nih. Iya boleh. Perkenalkan nama saya Permelia Hasana, bisa dipanggil Amel. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Halo SMA 3. Oke Kak Amel, sebelum kita bahas kayak kegiatan, mungkin kesibukan Kak Amel akhir-akhir ini, kita bahas dulu nih kayak latar pendidikan Kak Amel ini dari SD, SMP, ada pengalaman yang menarik mungkin boleh diceritain juga. Baiklah, untuk SD-nya saya berasal dari SD Negeri 76 Kota Lubuk Linggau dan pada lanjut ke MTS Negeri 1 Kota Lubuk Linggau, dan untuk SMA-nya berlanjut di SMA Negeri 3. Waktu SD dulu ya masih di sekitar rumah situlah, dekat, belum terlalu jauh. Kalau di SD tuh pernah ikut kegiatan apa Kak? Kalau di SD dari kelas 1 sampai kelas 4 itu belum ada kegiatan kan, masih introvert banget. masih sering main ke sana ke sini. Iya, Jadi kebanyakan mulai main. kelas 4 itu awal mula ikut lomba-lomba gitu karena diajakin sama ponakan dulu kan. Kalau masih kecil kan sering diajakin, mau ikut nggak ngafal Al-Quran, mau ikut nggak ngaji ini itu kan. Jadi kita tuh tertarik. Jadi mulai dari kelas 4 itu mulai ikut ke rumah tahfiz gitu, baru mulai ikut ngapalin. Kalau SMP nih Kak, kegiatannya apa aja nih? Kalau SMP itu kan ada pandemi itu Oh kan. iya, ada COVID. Jadi tapi walaupun COVID itu masih sering ikut lomba kayak kalau dari SD kan ikut lomba MTQ itu kan. MTQ kalau mulai kelas 4 itu udah mulai ikut. Cuman karena mungkin baru pertama masih banyak kegagalan. Kelas 4, kelas 5 itu gagal, dan kelas 6 itu mulai ikut lomba lagi. Dan alhamdulillahnya tuh di Kabupaten Petlawang mendapat juara 3. Waduh, juara 3 ya Kak. Itu Mm-mm. pertama kalinya Pertama kali mendapatkan juara setelah 2 kali Gimana kegagalan. nih perasaan kakak pertama kali dapat juara? Kalau pertama kali dapet itu ya shock, kayak gak nyangka aja karena udah 2 kali mencoba kan tapi gagal. Tapi pas percobaan ketiga alhamdulillah ada hasilnya. Kalau waktu di MTS kemarin tuh ada pandemi kan, kita mungkin sekolah cuma setengah tahun kayaknya, kelas 7 tuh kan. Jadi itu udah mulai di rumah, nggak ikut organisasi apa-apa, cuman udah ikut hadroh sama rohis kalau di MTS dulu. Oke, jadi kesibukannya kalau di MTS terhalang dengan pandemi tapi tetap masih ikut kegiatan kayak hadro dan rohis. Tetap kayak berjalan juga kegiatannya walaupun Iya. pandemi tapi tetap berjalan untuk kegiatannya. Iya. Kegiatannya positif banget nih teman-teman, hadro dan rohis. Jarang-jarang banget ini pertama kali nih kalau untuk anggota rohis yang diundang ke podcast Koja Kito. Jadi pembahasan kita hari ini nih seputar Islami banget ini karena kakak ini sangat berprestasi di bidang Al-Quran ya Kak, Hafiz ya. Nah kalau perasaan orang tua pertama kali kalau kakak ikut kegiatan kayak menghafal Al-Quran, Hafiz gimana nih? Perasaan orang tua pertama kali itu ya sangat bahagia, terus Bahagia. mendukung. Karena ini kan juga bukan kegiatan yang itu, kegiatan ini juga mendapatkan pahala tentunya. Kayak hobi dan kegiatan yang sangat disukain oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua itu kalau tentang seputar kayak oh ini untuk kebaikan, ini pastinya didukung ya Kak. Iya, selalu Iya, didukung dan selalu disupport didukung. sama orang tua.
Oke kak, setelah kita bahas nih kegiatan SD kakak, kemudian SMP-nya di MTS 1 Kota Lubuk Linggau. Banyak banget nih kayaknya kegiatan kakak nih dari SD, SMP udah ikut perlombaan mulai dari Hafiz ya kak itu ya? MTQ. MTQ itu apa kak? Musabaqah Tilawatil Quran. Itu setiap tahun satu kali atau? Ya, setiap tahun itu ada diadakan satu kali, tapi bergantian. Pertama itu MTQ, terus STQ, MTQ lagi, STQ lagi. Jadi kayak banyak banget nih kegiatan Kak Amel. Waduh, dari SD yang udah ikut lomba, terus kemudian SMP juga ada ikut rohis, kemudian hadro, dan lanjut lagi nih teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran nih tentang pengalaman Kak Amel di SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Langsung aja nih, kalau untuk kegiatannya akhir-akhir ini lagi sibuk apa ini kak? Kalau akhir-akhir ini lagi sibuk buat diklat rohis. Diklat rohis. Ya, setelah kemarin tuh ikut lomba Dai-Dai sekota Lubuk Linggau, musyawarah juga tuh. Alhamdulillah ikut Dai-Dai mendapatkan juara 1. Juara 1 teman-teman, keren banget nih Kak Amel. Terus apa lagi nih kak, selain ikut lomba tadi, diklat, kakak ini ada menjabat nggak kalau di rohis? Kalau di rohis sih nggak ada, cuma jadi anggota aja. Tapi kalau lomba tetap berjalan ya kak? Lomba tetap berjalan. Kalau aku lihat-lihat nih dari kiriman dari pembina kami, kayak Kak Amel ini mulai ikut lomba pertama kali juara itu pada tahun 2018 ya? Iya, waktu kelas 6 SD itu. 6 SD. Jadi kelas 6 SD. 2018 itu kelas 6 SD udah mulai ikut sering lomba. Kalau aku lihat tiap tahunnya ini ada terus ini menang-menang lombanya, ada terus 2019, 2018, 19, 20 itu ada nggak? 2020 ada. Ada 2021, 2022 sampai sekarang nih teman-teman. Jadi sertifikat Kak Amel itu kalau aku lihat tadi banyak banget teman-teman. Mana juara 1, juara 2, juara 3. Jadi sertifikatnya itu nggak lepas dari juara 1, 2, dan 3. Alhamdulillah. Jadi motivasi nih buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin hobi atau bakatnya nggak tahu kemana, coba dulu nih. Kan kita ini kan sebagai umat Islam, buat teman-teman yang umat Islam, kita bisa juga gali kemampuan kita itu untuk menghafal Al-Quran. Karena peluang di menghafal Al-Quran itu juga besar teman-teman. Ikut lomba, terus pekerjaannya juga mulia nantinya. Terus kita juga bukan hanya sekedar hobi ataupun bakat, juga dapat pahala nih. Nabung pahala Nabung pahala nih. Karena mulia banget ini kalau bakat dan hobi jadi penghafal Al-Quran. Oke Kak Amel, tadi di rohis ya. Kalau ikut rohis itu dari tahun berapa itu Kak? Kalau ikut rohis itu dari kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 itu udah mulai ikut rohis. Karena ada hadronya kan, jadi Iya, tertarik di hadro kan. Itu diajak teman atau mau sendiri itu Kak? Itu karena dulu tuh tim hadronya tuh dari kampung juga. Dari Maksudnya kampung. sudah setim hadro dari kampung. Jadi waktu di SMA ketemu mereka lagi kan, ayo ini kurang vokal ini. Jadi ikut ditarik mereka jadi vokalnya. Oh jadi Kak Amel ini di hadro itu sebagai vokal, pasti suaranya bagus banget ini. Coba dong kalau boleh cek suara nih. Cek sound. Ya, coba cek sound. Bebas nih, mau apa ini Kak? Iya. Salawat. Iya salawat. Boleh nih teman-teman nih, Kak Amel mau salawat, kita dengerin dulu biar teman-teman di rumah lebih hatinya lebih kayak damai, tenang, karena kita mau salawatan dulu. Jarang-jarang kalau kemarin kita tes vokalnya nyanyi, sekarang kita bakal salawatan. Oke Kak Amel boleh deh. Dikit aja ya. Dikit aja Kak Amel. Lagi batuk. Iya, nggak apa-apa. Izin ya. Iya. Hayyul hadi bi ajmal zikra sallu ma'ana ya hudar fahuwa imadi yawmal ma'adi nabiyuna Toh al-Mukhtar Hayyul Hadi. Waduh, tenang banget teman-teman habis dengar salawat oleh Kak Amel. Waduh, langsung tenang ini, kayak hati langsung tenang, damai rasanya. Suara Kak Amel juga bagus banget. Memang batuk tapi walaupun batuk tetap bagus teman-teman ya. Flu. Lagi flu ya, karena memang udara sekarang kayak
kayak cuaca sekarang itu kan hujan, kemudian panas kayak nggak mendukung. Jadi buat teman-teman di rumah juga jaga kesehatan karena udara kita ini, cuaca kita ini berubah-ubah, kadang hujan, panas. Makanya jaga-jaga kesehatan, aktivitasnya dikurang, imunnya tetap harus itu, banyakin minum. Oke Kak Amel ini kan menjadi penghafal Al-Quran ya, bisa dibilang. Kalau untuk menjadi penghafal Al-Quran tuh kayak rintangan terbesarnya apa ini Kak? Kalau rintangannya sih, kalau dari dulu kan dari kecil kan Ya, dari ngapalnya. kecil. Kalau dari kecil dulu rintangannya itu ya karena masih SD kan, Iya. pikirannya main, jadi susah untuk murojaah. Iya. Dulu tuh sampai mistar itu sampai patah terus kalau tiap store hafalan kan. Jadi paling susah itu yang tiap mau ngapal, ayo Mel main Ajakan itu. dari teman-teman Iya. tuh, godaan syaitan gitu teman-teman. Jadi kayak godaan buat dari lingkungan ya Kak. Lingkungan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Untuk pertemanan itu juga berpengaruh untuk kita, ke hobi kita, ke bakat kita bisa terganggu. Makanya kalau untuk lingkungan itu carilah lingkungan yang sama dengan kita. Jadi kayak mereka nge-support kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, kalau dari mungkin lingkungan ada lagi nggak nih Kak? Kalau untuk faktor-faktor menghafal Al-Quran itu yang susahnya apa aja tuh? Yang susahnya tuh karena gimana ya? Karena ayat Al-Quran itu kan banyak. Ya, banyak. Iya banyak sekali. Jadi kalau buat ngafal itu kan harus bukan sekedar ngafal Bukan aja, sekedar harus ngafal. tajwidnya, Tajwidnya. panjang pendeknya Oh itu iya, harus benar juga. bener banget. Aku juga kalau baca Al-Quran itu tajwidnya susah. Memang susah. Bukan sekedar baca tapi juga ada tajwid, harus benar kan. Nggak boleh juga kan, jika kita salah satu kata aja artinya juga udah beda. Beda tentunya. Kemudian itu aja ya Kak, kalau hafal Al-Quran itu mulai dari tajwid, yang susah itu Ya, juga kan. Karena memang kalau kita ngafal tajwid itu juga bener-bener susah. Kemudian dari lingkungan juga ya Kak, tentunya berpengaruh. Jadi untuk pertemanan, carilah pertemanan itu yang sama-sama dengan kita. Kayak kalau dia sering baca Al-Quran juga nggak apa-apa. Jadi kayak kalau ada kegiatan itu ya sama-sama saling support. Jadi kalau bisa ya temannya itu diajak. Iya, temannya diajak. Kalau juga kayak beda hobi juga bisa sih sebenarnya. Kan kalau pastinya kalau kita itu teman kebanyakan juga dari agama Islam. Kalau untuk Kak Amel ini kan bisa juga dong ajak teman-temannya kalau lagi ada waktu kosong untuk baca Al-Quran, isi hal-hal yang positif, yang banyak itu deh, yang banyak pahala, yang enggak keluar dari kayak lingkungan yang negatif-negatif itu. Dengan waktu luang itu dilakuin dengan hal-hal yang positif ya Kak Amel. Benar sekali. Oke, kalau mungkin ya Kak Amel, aku ini penasaran nih. Kalau kita biasa baca Al-Quran itu kan rasanya kayak damai banget, tenang. Kalau perasaan Kak Amel ketika membaca Al-Quran ini gimana ini? Kalau untuk membaca tuh ya, hati tuh jadi tenang ketika kita ada masalah tuh. Iya. Lebih plong gitu loh. Lebih plong. Daripada kita biasanya kan kalau lagi galau-galau tuh kan kita Iya. buka TikTok, cari status yang galau gitu kan. Atau curhat sama teman. Tapi lebih nyaman itu kalau kita tuh buka Al-Quran, kita Iya, baca Al-Quran. Lebih Tapi itu susah. Iya susah, nggak Banyak semua godaannya. orang. Iya, banyak godaannya. Nggak semua orang itu kalau lagi ada masalah larinya ke Al-Quran ataupun ibadah, tapi kebanyakan larinya ke sosmed lah, galau buat kayak nunjukin ke semua orang ini kalau aku ini lagi galau loh. Jadi kayak orang-orang, oh kamu lagi galau, curhat dong sama aku. Padahal kalau lebih enak itu kalau kita lagi ada masalah larinya itu ke Tuhan. Jadi Tapi susah ya. ya susah, nggak semua orang itu bisa kayak gitu. Termasuk saya sendiri. Karena banyak godaan ya Kak Amel tentunya. Banyak banget godaannya. Oke Kak Amel ini dari SMA 3. Kalau kelasnya itu kan ada IPA IPS ya Kak. Kalau Kakak ambil apa? IPA. Kalau IPA itu sekarang Kakak susah nggak sih kalau mata pelajaran kayak kelas IPA itu? Susah ya Kak? Susah, ada pelajaran yang susah nangkep itu kayak pelajaran fisika. Fisika. Fisika itu- Untung di SMK gak ada fisika. Kalau ada Fisika itu rumit sekali, rumit. Nggak ngerti sama sekali karena kan kita nggak tahu kemampuan orang itu beda-beda. Nggak semua orang itu kemampuannya di fisika. Bisa jadi ada yang kayak Kak Amel itu di agama, ada yang di bahasa Indonesia, seni. Jadi nggak semua orang itu kemampuannya di fisika. Walaupun kita kayak ngambil kelas IPA, tapi kan nggak tentu dong kalau kemampuan kita di IPA. Ya, Ya, benar. jadi
kayak nggak bisa kita kalau kamu harus bisa ini, kamu kan anak IPA harus bisa fisika dong, nggak bisa teman-teman, karena kemampuan orang itu berbeda-beda. Benar banget. Kalau kelas 12 ya Kak, jadi kalau sekarang mau lanjut kemana ini? Kalau rencananya tamat sekolah ini kayaknya mau nyoba tes dulu. Tes? Ya. Ya. Kalau emang ada rezekinya sih mau ikut kuliah. Kuliah di mana ini Kak? Rencananya universitas mana nih yang pengen Kakak masukin nih? Kalau pengennya sih keluar dari Pulau Sumatera. Iya. Tapi itu pun kalau dibolehin sama orang tua kan. Pengennya sih kalau nggak dibolehin sama orang tua keluar pulau ya mungkin ngambil yang sedikit di sekitar Lubuk Linggau aja. Kalau di luar Pulau Sumatera itu pengennya kemana? Pengennya sih ke Jawa. Jawa, kayak UGM ya. Ketinggian. Siapa tahu Kak, kan prestasi Kak Amel ini banyak ini. Saingannya berat itu. Saingan berat tapi Berat banget. coba-coba. Siapa tahu kan Coba-coba. belum. Pasti kalau aja ada rezeki kita, pasti kalau rezeki itu enggak jauh-jauh dari kita, coba-coba dulu. Kalau belum dicoba kita kan belum tahu hasilnya. Iya. Siapa tahu pas kita coba malah masuk. Coba-coba aja ya. Coba-coba dulu. Jadi kalau sekarang itu kelas 12, kalau Kak Amel pasti sekarang lagi persiapan untuk ujian Iya, akhir ya Kak, untuk kelulusan. Kalau prodi nih Kakak pengen masuk mana nih? Kalau masuk universitas Kakak mau ngambil prodi apa? Pengennya tuh kalau nggak ngambil di seni budaya, Seni budaya? ngambil di guru agama juga. Guru agama. Oh, seni budaya. Berarti kayak ini Kak Amel ini suka seni juga ya? Suka. Kalau seni nih Kakak lebih kemana ini? Lukis atau Suka nyanyi? ke lukis, nyanyi. Lukis, nyanyi. Iya. Jadi Kak Amel ini, waduh teman-teman, prestasi dan bakatnya juga banyak. Gak hanya di penghafal Al-Quran, tapi Kak Amel juga ada di seni juga, lukis, nyanyi. Suara Kak Amel tadi kita udah denger nih pas sholawat, bagus banget ini, rasanya tenang nih. Mungkin teman-teman di rumah juga pas Kak Amel tadi sholawatan, rasanya kayak tenang banget. Itu kan kayak berbeda nih, Koja kita kali ini sholawatan. Ini kalau kemarin kita nyanyi, sekarang kita sholawatan nih karena ada Kak Amel. Oke, Kak Amel, gimana nih kalau tadi seni ya? Kalau seni, kalau prodi untuk seni ya Kak. Kalau untuk Kakak sekarang persiapannya tuh persiapan apa aja kalau untuk tes nanti? Udah dia siapin itu apa aja? Mulai dari fisik sih. Fisik. Fisik sudah mulai kayak latihan lari, latihan Lari. push up, sit up, Iya. cek. Kemudian apa lagi nih Kak? Kalau kemudian tuh belajar. Belajar. Ya. Kan itu kan mungkin nanti banyak tes-tes tes, yang ya. kita Nggak tahu lah ya Kak. Ya, kita nggak tahu tes kedepannya itu gimana Ya, kan. karena tiap tahun itu pasti tesnya Berbeda. berbeda. Makanya banyak belajar dari sekarang. Iya. Iya. Kalau bisa itu dari kelas 11 ya Kak. Kalau pengen banget nih masuk universitas yang kayak tinggi banget kayak tadi UGM, UI, persiapan itu matang itu dari kelas 11 kalau Iya, bisa. bahkan Kalau dari kelas 10 ya ya. kelas 10 harus persiapannya kalau bisa dari kelas 10. Nah, teman-teman yang pengen masuk UGM, UI, kalau di akuntansi ini pengen masuk STAN nih, impian banget ini. Aku juga pengen masuk STAN tapi kecil harapan, nggak ada harapan kalau buat aku nih, karena STAN itu orang-orang terpilih. Kan tadi bilangin coba-coba dulu. Tapi Kak, jauh harapan banget kalau STAN ini. STAN itu kayak bisa bahasa Inggris, rumus-rumusnya juga harus apa. Waduh, kalau bahasa Inggris itu juga bukan bahasa Inggris yang basic kalau untuk STAN. Tapi kalau udah masuk ke STAN, kayak masa depannya udah terjamin. Karena kalau akuntansi itu kalau masuk STAN nih, kita sharing-sharing tentang SMK, boleh ya Kak? Boleh dong. Kalau STAN itu, kalau Kakak tahu nggak kalau lulus dari STAN kita kemana? Belum tahu. Kita itu ke pajak. Hmm, Pekerjaan itu di pajak, bea cukai. Gajinya berapa Kak, tebak? berapa? Gaji di pajak itu sekitar 20 juta. Waduh. Belum itu kayak tunjangan yang lainnya itu. Jadi kalau setahun itu bisa ratusan juta gajinya itu Kak. Lagi masih muda Iya. udah gaji segitu ntar. Ya makanya kayak anak kalau jurusan akuntansi itu pengen banget masuk STAN, tapi jarang banget nih dari SMK kami kayaknya belum ada. Karena memang bener susah banget untuk masuk STAN. Basicnya harus pas, kemudian bahasa Inggris. Kalau di STAN itu wajib banget untuk bisa bahasa Inggris. Gitu Iya, ya. makanya kalau temanku itu dia pengen banget masuk STAN dari kelas aku, jadi dia kayak bimbel juga, kemudian bimbel bahasa Inggris, kayak dia kalau belajar akuntansi itu juga ditekunin. Jadi kayak kalau mau masuk STAN itu orang-orang terpilih sih kalau kata aku. Tapi kalaupun nggak bisa masuk STAN, tapi kan banyak
universitas Iya, lain. benar. Tapi kan nggak apa-apa, coba dulu. Kan tidak ada Coba-coba yang tidak dulu. mungkin di dunia Iya. ini. Oke Kak, tadi kita udah bahas kayak prodi universitas apa. Kalau tamat dari SMA tadi kakak mau kuliah dulu ya. Kuliah di, kalau bisa itu kayak di luar Pulau Sumatera. Kita doakan teman-teman semoga Kak Amel ini bisa masuk universitas yang dia inginkan. Amin. Kalau untuk orang tua melihat perkembangan kakak yang mungkin udah banyak prestasi sampai sekarang itu gimana kak? Ya, Perasaan kalau- orang tua? Perasaan orang tua kalau di depan anaknya tuh nggak diungkapin gitu Iya, loh. nggak diungkapin. Iya, tapi mungkin kalau buat orang lain kan dicerita-ceritain Ya gitu diceritain kan. ya bener banget. Kayak aku juga kalau ada menang lomba ataupun ngikut kegiatan, memang orang tua itu kayak beda-beda ya teman, kayak nunjukin rasa kasih sayang itu beda-beda. Ada yang nunjukin langsung ke kita, tapi ada yang juga di belakang nunjukin. Jadi pastinya orang tua itu bangga ya kak, apa yang kita raih itu bangga sekali dengan perkembangan kita sekarang. Oke Kak Amel, kata-kata dulu dong, kata-kata motivasi nih buat teman-teman pemirsa Koja kita di rumah nih. Kata-kata buat teman-teman yang di rumah, kan tadi kan udah banyak kan kegagalan yang saya alami kan. Jadi buat kata-kata buat teman-teman di rumah itu, jangan sampai kegagalan itu menghentikanmu. Ingatlah bahwa kegagalan adalah proses pembelajaran yang berharga untuk kamu bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sebenarnya. Waduh, kata-kata Kak Amel ini bener-bener banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin takut gagal ataupun lagi gagal dalam apa yang kalian inginkan, jangan langsung kecewa kayak Iya. aduh ini putus harapan. Jangan ya kak, karena Jangan. mungkin kedepannya kayak Kak Amel ini pertama kali ke lomba nggak Gagal. tentu bisa menang, kayak sekali dua kali, dan siapa tahu kedepannya tiba-tiba kita menang. Kayak Kak Amel ini kalau dilihat kan 2 kali gagal tapi kedepannya menang terus teman-teman, makanya jangan takut gagal. Terus mencoba. Oke Kak Amel, sebelum kita tutup nih, boleh nggak sih kasih tips dan trik buat teman-teman? Mungkin teman-teman di rumah itu kayak aku juga nih, kayak susah banget untuk ngafal Al-Quran. Ada nggak sih tips dan triknya kalau untuk ngafal Al-Quran itu gimana? Kalau tipsnya sih kalau dari dulu buat aku ngehafal itu ya, itu kan kita lihat dari Al-Quran, Ya. kita tulis, kita catat, Tulis, kita catat, catat. kita catat, kita ngapalin itu bukan dari Al-Quran tapi dari catatan Dari kita catatan catat. Itu lebih cepat kita ingat, lebih cepat nanggap karena kita kan yang nulis itu Iya. kan. Jadi prosesnya tuh lebih cepat kalau cepat. metode ngapalnya seperti itu. Oke, ada lagi nggak nih Kak tips dan triknya? Tips dan triknya sih kalau bisa tuh dimurajaah terus, lawan semua apa tuh godaan-godaan. Godaan setan itu ya teman-teman. Juga pasti tips dan triknya harus kayak bener-bener keinginan sendiri ya kak. Kalau mau itu susah berat banget loh buat teman-teman, kalau mau ngafal Al-Quran itu berat, kecil tapi berat dilakukan. Gak semua orang bisa. Jadi kayak bener-bener dengan hati yang bersih, tulus, jadi kemauan sendiri. Oke kak, setelah kita kasih kata motivasi dan tips dan trik nih, nggak kerasa nih kak, waktu podcast kita udah habis. Gimana nih kak perasaan Kak Amel diundang ke podcast Koja Kita? Yang pertamanya tuh ya bahagia, senang, terus kayak kaget dikit Kaget gitu ya? lah ya, karena kan first time. Kayak first time biasanya nonton ya kak di Iya. YouTube, sekarang langsung dipraktekin langsung ke podcast Koja Kita. Iya, keren. Gimana kayak perasaannya itu gimana pas di sini tadi? Perasaan sih sedikit gimana ya? Grogi pasti ya. Pasti itu Iya, grogi tapi ke lama-kelamaan biasa aja, kayak Biasa ngobrol-ngobrol aja. biasa aja. Nah, buat teman-teman yang di rumah pemirsa Koja Kita dari SMA manapun yang ada di Kota Lubuk Linggau maupun yang di luar Kota Lubuk Linggau, bisa jadi kalau mau diundang ke podcast Koja Kita boleh banget nih, kayak ajuin ke pihak sekolah, karena kami bakal ngundang dari setiap sekolah, karena kami lagi ada program kayak ngundang siswa dan siswi yang masing-masing sekolah. Karena kalau dari kemarin itu dari SMA 5, kemudian dari SMA 1, apalagi ya dari SMK 2, dan hari ini dari SMA Negeri 3. Nah kedepannya itu juga masih banyak, ini kami lagi ngatur jadwal untuk podcast yang lain nih kak. Sini teman-teman. Iya, sini teman-teman Sini, yang mau di seru podcast banget, seru keren banget banget ini, ini. keren banget. Keren. Karena Koja Kita ini ibaratkannya tanpa apresiasi untuk
siswa-siswi yang ada di Kota Lubuk Linggau. Kayak Kak Amel ini kan punya prestasi penghafal Al-Quran, jadi kayak kita apresiasi nih di podcast Koja Kita. Nggak hanya diapresiasi nih Kak, kalau Kakak lihat-lihat di podcast Koja Kita itu juga ada tentang edukasi. Iya. Iya. Dari edukasi, kalau kemarin kami itu kayak edukasinya dari BNN kayak tentang narkoba, pergaulan. Jadi nggak hanya apresiasi dan juga ada edukasi. Ini first time untuk di Kota Lubuk Linggau kalau podcast. Keren banget ya. Keren banget. Koja Kita ini keren. Iya, keren banget ya Kak. Iya banget. Nanti kedepannya mau lagi nggak nih diundang ke podcast Koja Kita? Boleh. Mungkin lain kali ya. Ada pengalaman terbaru, cerita terbaru, nanti kita cerita-cerita lagi bareng Kak Amel. Oke teman-teman, itu mungkin podcast kali ini kesimpulannya, yaitu buat teman-teman di rumah ya Kak Amel tadi, jangan takut untuk gagal. Benar. Kita kalau mau coba sekali nggak bisa, kalau coba sekali langsung bisa itu mustahil ya Kak. Mustahil, hebat banget berarti. Iya, hebat banget. Makanya kalau kita gagal, coba lagi. Karena pasti ada rezeki, mungkin belum rezeki kita. Mungkin kedepannya ada rezeki lebih itu, karena pasti udah diatur oleh Tuhan teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang pengen jadi penghafal Al-Quran juga kayak Kak Amel, latihan itu kayak ditingkatin ya Kak, dari kemauan sendiri. Kemudian kayak kalau ngafal Al-Quran itu bener-bener kayak dihafalin, bukan dihafalin aja ya Kak, kayak dihayatin, kemudian dipahamin, dipelajarin banget. Karena kalau untuk menghafal Al-Quran itu bukan remeh, kecil, tapi susah untuk dilakukan. Jadi berat untuk dilakukan. Tapi buat teman-teman yang pengen, yang belum ada bakat ya Kak atau hobi, coba baca-baca Al-Quran, kemudian dipelajarin lebih dalam. Mungkin bisa jadi bakat dan hobi. Kira buat teman yang agama Islam itu bukan hobi dan bakat, tapi kewajiban ya Kak kalau untuk baca Al-Quran. Jadi itu kewajiban, bisa jadi hobi, karena itu hobi yang bagus banget untuk kalau baca Al-Quran. Jadi teman-teman lakuin hal-hal positif di rumah, kayak lakuin, daripada kita kayak pergaulan bebas, nanti terjebak di pergaulan bebas, mending kita ke kayak kegiatan yang positif. Oke. Terima kasih nih Kak Amel udah mau datang ke podcast Koja Kita. Semoga nanti kedepannya Kak Amel bisa bercerita lagi, ngobrol-ngobrol santai tentunya di podcast Koja Kita dengan waktu yang mungkin cerita baru, pengalaman baru. Terima kasih banyak ya Kak Amel udah datang ke podcast Koja Kita. Apa itu Kak Koja Kita? Bekoja sambil bercerita. Oke teman-teman, sampai sini aja podcast kita kali ini. Saya Faris Radita Saputra selaku host pada podcast kali ini, dan narasumber saya Parmelia Hasana. Terima kasih banyak yang udah nonton podcast kami berdua hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari podcast Koja Kita. Sampai lagi dengan podcast selanjutnya, mungkin ada cerita pengalaman baru dari siswa-siswi ataupun narasumber yang lainnya, dengan pastinya obrolan yang seru di podcast Koja Kita. Kami berdua akhirin dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.